kita adalah bencana dari Tuhan. Nah, ini satu pertanyaan yang banyak juga orang anak-anak muda mikirkan ya. Mungkin Abang boleh sendiri ceritakan ya. Mengapa ya ada bencana di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan yang menciptakan bencana? Ya, saya menjawab dengan membuat satu kesimpulan dulu ya. Saya buat kesimpulan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Itu sungguh amat baik. Dan bahkan Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas dunia ini. Akan tetapi Tuhan tidaklah menciptakan bencana. Dan bencana tidaklah berasal dari Tuhan. Oke, Bang. Kalau begitu, Bang, sekarang pertanyaannya, kalau bukan Tuhan yang ciptakan bencana, lalu kenapa bisa ada bencana? Dan itu dari mana, Bang? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita mesti tahu dulu nih, definisi bencana itu apa, gitu. Definisi bencana itu adalah suatu kejadian yang besar, tetapi kejadian itu merenggut nyawa manusia. Ya. Bencana bisa disebabkan oleh alam dan juga bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan misalnya contoh nih, gempa bumi. Gempa bumi terjadi di belahan dunia A, tetapi tidak merenggut nyawa manusia. Itu tidak dikatakan sebagai bencana alam, tetapi menjadi kejadian alam saja. Dan bencana yang disebabkan manusia, misalnya contohnya peperangan, genosida, itu merenggut nyawa manusia yang banyak. Jadi memang pada akhirnya bencana itu pada ujungnya adalah kematian. Nah, pertanyaannya, kematian itu berasal dari mana? Berasal dari dosa. Jadi kalau kita tarik lagi, dosa menyebabkan kematian, kematian itu menghasilkan bencana. Jadi memang asalnya dari dosa. Dosa itu berasalnya dari mana? Dosa itu berasal dari pemberontakan manusia, Adam dan Hawa. Tuhan sudah mengatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua bahwa Adam, ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, pastilah engkau mati. Nah, mati di sini mati secara rohani dan mati secara fisik juga. Jadi keberadaan dosa itulah yang menyebabkan kematian, dan kematian itu menyebabkan bencana. Dan kalau kita melihat juga di dalam Yesaya pasal yang ke-24 itu digambarkan bahwa ya ayat yang kelima, tunggu saya lihat dulu ayatnya. Ayat kelima, Yesaya 24 ayat kelima. Bumi itu cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi karena pelanggaran manusia itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-6, ada hukuman di bumi. Ayat 7-8, mengeluh dan tidak ada kegirangan. Ayat 10, kacau riuh. Ayat 11-12, ada kerusakan. Ayat 19, bumi remuk redam. Bumi hancur lulu, bumi gonjang-ganjing. Ini asalnya dari dosa, dari pelanggaran manusia. Jadi bencana datang dari mana? Dari dosa itu. Gitu. Gitu, bro. Oke, jadi termasuk kalau pandemi COVID-19 ini bisa dikategorikan bencana nggak? Bisa dikategorikan bencana. Nah, ini yang menariknya. Pandemi ini berasal dari bencana yang disebabkan oleh siapa dulu nih? Apakah dari alam atau direkayasa oleh manusia? Jadi nggak ada perdebatan. WHO mengatakan ini bukan hasil rekayasa manusia, tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah hasil rekayasa manusia. Kita nggak mau berpolemik di sana, tetapi pada akhirnya ini adalah bencana alam. Adalah bencana karena itu merenggut banyak manusia. Jutaan orang ya di Indonesia juga banyak sekali yang meninggal karena itu. Gitu sih. Ya, memang benar ya, Bang ya. Saya setuju bahwa di dalam kejahatan di dalam dunia ini atau bencana itu ada yang namanya natural evil, ada juga moral evil. Ya, kita nggak bahas ini, tapi ini nanti jadi satu topik yang menarik nanti di dalam IGLF ke depannya. Nah, sekarang ini pertanyaannya gini, Bang. Kalau memang bencana itu datangnya dari dosa ya. Karena pertanyaannya, kita orang Kristen kan sudah diampuni dosanya. Ya. Bukankah kita juga tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita? Nah, lalu kenapa masih bisa kena bencana? Nah, ini boleh kasih penjelasannya, Bang. Ya, ini pertanyaan menarik ya memang. Kita sebagai orang Kristen, ada juga yang menduga bahwa dia sebagai orang Kristen harus jauh dari kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi kita orang Kristen, kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita itu masih hidup di dalam dunia ini. Di dalam dunia yang tercemar oleh dosa, yang di dalamnya ada bencana, ada ketidakpastian hidup, dan orang Kristen tidak tidak kebal dengan itu semua. Artinya apa? Bahkan kita
kita pun yang sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya, masih melakukan tindakan dosa, actual sin. Setuju nggak? Kita pun masih hidup di dalam dosa, gitu. Nah, sekali lagi saya mengatakan kayak gini, keselamatan yang diberikan Yesus itu berbeda dengan selamat di dunia, gitu. Selamat di dunia ada waktunya kita mati, tetapi keselamatan Yesus Kristus itu berbicara soal keselamatan yang kekal. Hidup yang kekal akan bersama dengan Dia selamanya. Itu. Jadi di dunia ini kita pasti bisa tertular penyakit, bisa kena bencana dan lain sebagainya. Tapi keselamatan itu berbeda. Jadi kalau gini sekarang bisa disimpulkan dengan kalimat yang sederhana gak, Bang? Jadi apa sih yang Tuhan kerjakan untuk melepaskan kita ya dari bencana-bencana yang ada ya di dalam kehidupan kita? Ya tadi Abang Setinja katakan tentang Tuhan menyelamatkan kita dan kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Tapi bagaimana dengan realitas bencana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini? Apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan? Terima kasih. Ya. Jadi saya kutip satu ayat dulu ya. Nah, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 ada ayatnya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal itu. Ada orang saleh binasa dalam kesalehan. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatan. Dalam artian kayak gini, kita tuh hidup di dalam kehidupan life random nature. Kita hidup di dalam acaknya dunia, ketidakpastian hidup. Orang saleh juga mati di dalam kesalehan. Ada orang jahat hidup di dalam kejahatan. Dalam artian Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan itu menyertai kita. Dia Yesus adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, penyertaannya di situ adalah penyertaan kepada yang kekal itu. Jadi Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti kita hidupnya pasti kaya. Tetapi kita harusnya fokus kepada yang kekal itu. Allah menyediakan yang lebih besar, yaitu keselamatan itu sendiri. Gitu, Bro. Lalu kalau gini saya percaya bahwa kita sering dikasih tahu bahwa Tuhan itu baik ya. Lalu di antara setiap kesulitan atau bencana yang dihadapi oleh manusia, kira-kira ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, apa sih kehendak Tuhan ya di balik semua bencana yang terjadi dalam kehidupan kita nih? Iya. Saya meyakini bahwa Tuhan itu berkehendak di dalam segala sesuatu. Dan ayat Alkitab juga mengatakan Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, segala sesuatu itu baik atau buruk kondisinya. Ya. Sakit atau sehat, sedih atau suka, bekerja. Nah, di sini apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua penderitaan, hal yang baik dan lain sebagainya. Dan bagi saya, untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak tahu secara pasti apa sih maknanya. Misalnya contohnya kayak gini, ada keluarga saya nih. Istrinya baru sakit sehari, besoknya meninggal. Ini baru saya. Ada keluarga saya, keluarga dekat. Ya. Istrinya sakit, bawa ke rumah sakit, besoknya meninggal karena sakit tumor otak. Anaknya masih kecil. Ada bertanya, Tuhan, ini apa maksudnya? Kita nggak tahu secara pasti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Tetapi yang perlu kita imani dan yakini adalah apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Apa yang dikatakan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan itu mengatakan Dia adalah Bapa yang sayang kepada kita. Nggak mungkin Dia itu ngasih batu kalau kita minta roti. Tidak mungkin ngasih ular kalau kita minta ikan. Nah, di sini Tuhan tuh kasih yang terbaik. Nah, kadang yang terbaik di dalam kematian apa sih? Kita nggak ngerti. Tetapi di balik itu semua, Tuhan itu mengerjakan yang baik. Nah, di sini kehendak Tuhan apa? Di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam bencana kita tahu dua hal. Ya, dua hal aja dulu. Banyak hal sih. Ada dua hal. Yang pertama adalah ketidakpastian hidup. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 15 tadi mengatakan, ada orang saleh mati dalam kesalehannya. Ada orang jahat hidup dalam kejahatan. Ketidakpastian hidup. Ada juga yang pergi ya karena ada gempa bumi, ada bencana alam di sana dia harus pergi, malah dia meninggal karena kecelakaan mobil.
Kita hidup tuh di dalam ketidakpastian. Ya. Yang kedua adalah kita tuh hidup di dalam hidup yang singkat. Ya. Yakobus 4 ayat 14b itu mengatakan, apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kemudian Yakobus melanjutkan, jadi apa yang harus kita lakukan adalah jika Tuhan menghendaki. Jadi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Jadi dua hal ini, ketidakpastian hidup dan juga hidup kita singkat, sehingga membuat kita tuh harusnya tahu diri. Tahu diri, ya, bahwa kita tuh tidak bisa sendiri, tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita butuh Tuhan. Sehingga kita yang tahu diri ini harus mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan memang butuh anugerah dari Tuhan itu sendiri. Ya, menganugerahkan keselamatan, kita menganugerahkan pengenalan akan Dia, percaya kepada Dia, itu pun anugerah. Tetapi di dalam bencana itu kita tahu dua hal. Kita hidup di dalam tidak pasti, kita hidupnya singkat, kita lemah, kita tahu diri, kita butuh Tuhan. Akhirnya kita bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berjanji akan menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan yang baik. Nah, baik itu menurut Dia, Allah yang lebih mengerti dibanding kita, Allah yang lebih berkuasa dibanding kita. Itu indah, bro. Baik, memang bro. Kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kesementaraan, ketidakpastian, dan dunia ini begitu fana. Ya. Memang kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita pengharapan. Kalau misalnya dalam kondisi konteks pandemi saat seperti ini ya, banyak orang menjadi khawatir dan cemas. Kira-kira abang sendiri bisa memberikan nggak kalimat yang menguatkan bagi rekan-rekan yang mungkin mengalami pergumulan soal ini? Ya, terima kasih. Khawatir atau takut itu adalah sesuatu hal yang tak terhindarkan, inevitable. Ya, tak terhindarkan dalam artian kita manusia pasti khawatir, kita takut. Tetapi sekali lagi, kekhawatiran itu tidak menambah sahasta jalan hidupmu. Tidak ada keuntungan di dalam kekhawatiran itu. Nah, dari sinilah saya tuh ingin mengajak setiap kita itu untuk menyadari hidup kita tuh singkat, hidup kita itu penuh ketidakpastian. Maka dari itu jangan berfokus kepada fenomena ketidakpastian hidup itu. Kalau kita berfokus kepada, ada pembunuhan di sini, ada pembunuhan di situ, sehingga kita tidak berani melangkah, ya kita udah salah. Kita tidak berfokus, jangan berfokus terus kepada fenomena. Kita berfokus kepada nomina. Kepada yang kekal, apa itu? Kasih Tuhan yang kekal, Allah yang kekal, yang menyertai kita, keselamatan Tuhan yang kekal, kehidupan kita yang kekal. Nah, fokus kita di dunia ini bukan fokus kepada yang sementara, tetapi kita fokus kepada yang kekal itu sendiri. Nah, yang kekal itulah yang memberikan kita kekuatan. Kita pasti takut di dalam kelemahan. Saya pun takut ya ketika sakit. Tetapi ketakutan itu dikalahkan juga dengan ketakutan yang kedua, takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman hidup. Amsal mengatakan itu. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu telah menyediakan yang baik buat kita. Dan yang paling ultimate adalah Tuhan telah menyediakan kita kehidupan yang kekal. Kematian kita pada saat ini sementara. Ya. Kematian pada saat ini hanya kematian kehidupan kita, tubuh kita, raga kita, tetapi kita diberikan hidup yang kekal. Itulah janji yang akan menguatkan kita di dalam masa ini. Ketakutan kita ya mungkin tidak akan hilang, tetapi ada harapan, pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang memberikan kita untuk berani melangkah. Ya. Bukan menghilangkan ketakutannya, tetapi berani melangkah untuk beriman, berharap, bersandar kepada Tuhan.